Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswa semua. Baiklah, hari ini kita jadi kalian jangan skip ya video ini. Kalian harus nonton dari awal sampai akhir agar mengerti materi fisika yang akan diajarkan hari ini. Lalu siapakah yang akan mengajarkan kalian? Oke, Bu Eliana akan mengajarkan kalian materi. Oke, Misika, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, sekarang kembali bersama Ibu untuk menjelaskan bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menurunkan suatu persamaan hingga menghasilkan persamaan lainnya. Nah, aplikasi dari proses penurunan atau diferensial ini dapat kita temui pada materi fisika. Nah, misalnya diketahui persamaan posisi terhadap waktu. Jika kita turunkan satu kali, maka menghasilkan persamaan kecepatan. Nah, jika persamaan kecepatan terhadap waktu kita turunkan satu kali terhadap waktu, maka akan menghasilkan persamaan percepatan. Nah, langsung saja kita mulai bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Terlebih dahulu kita pelajari pola berikut. Nah, pada gambar ini didapat pola A X pangkat N, di mana A itu adalah simbol untuk sebuah konstanta, sedangkan X itu adalah variabel dan N itu adalah nilai pangkat variabelnya. Nah, kita langsung bagaimana cara menurunkannya. Nah, berikut gambar yang ada di samping. Nah, di sini cara menurunkannya, nilai N kita kalikan dengan A, di mana misalnya pangkat itu kita kalikan dengan konstanta di depan, jadinya N dikali A. Kemudian N-nya kita kurang 1 seperti pada gambar berikut. Nah, supaya anak-anak semua lebih paham, kita langsung saja ke contoh berikut. Nah, pada gambar di samping ini kita lihat ada persamaan F terhadap X, yaitu 2X pangkat 3, di mana 2 ini adalah konstanta dan X adalah variabel dan angka 3 itu adalah nilai pangkatnya. Nah, bagaimana cara menurunkan persamaan 2X pangkat 3? Langsung saja seperti pada gambar berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa pangkat 3 kita kalikan dengan konstantanya yaitu 2. Berarti 2 dikali 3. Kemudian pangkat 3 ini kita kurangi 1, maka dihasilkanlah seperti gambar berikut. Nah, maka kita akan memperoleh hasil yaitu 2 dikali 3 itu menjadi 6, dan pangkat 3 tadi kita kurang 1 menjadi 2, maka diperoleh hasil pada gambar berikut yaitu 6X pangkat 2. Nah, mudah sekali kan? Sekarang agar lebih paham kita tambah persamaannya. Kita tambah contoh soal dengan persamaan yang berbeda. Persamaannya ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaannya itu adalah 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4. Nah, jika kita turunkan bagaimana hasilnya? Nah, itu akan memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? 12X pangkat 2 ini hasil turunan dari 4X pangkat 3, di mana 3 kita kalikan 4 menjadi 12 dan 3 dikurangi 1 menjadi 2, maka akan mendapatkan 12X pangkat 2. Dan begitu juga dengan persamaan 3X tambah pangkat 5 akan menjadi 5X pangkat 4, dan 5X pangkat 4 akan menjadi 20X pangkat 3. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak semua mencatat contoh soalnya terlebih dahulu agar mudah dibahas penyelesaiannya. Nah, sekarang tadi itu kan jika persamaannya itu simpel ya, diketahui satu konstanta, kemudian pangkatnya berapa, variabelnya X. Nah, bagaimana jika dalam suatu persamaan itu terdapat perkalian dengan perkalian variabel? Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menurunkan suatu perkalian. Nah, pada perkalian cara menurunkannya polanya terdapat pada gambar berikut. Nah, di sini ada pola F X sama dengan U X dikali V X. Maksudnya apa? Pada U itu terdapat variabel X dan pada V juga terdapat variabel X. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini kita lihat bahwa hasil turunan F itu pertama kita turunkan variabel U, kita turunkan dulu persamaan U, kemudian kita kalikan dengan persamaan V ditambah U, persamaan U dikali persamaan V yang kita turunkan. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal berikut. Nah, di sini terdapat contoh soal yaitu 2X pangkat 2
sin 3x. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus paham dulu yang mana U, yang mana V. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke gambar berikut. Di sini kita pilih bahwa persamaan U terhadap X itu adalah 2x kuadrat, sedangkan persamaan V terhadap X itu adalah sin 3x. Sampai di situ, apakah anak-anak semua sudah paham? Ibu harap sampai di situ paham. Jika belum, diulangi lagi videonya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya pada gambar berikut. Di sini kita lihat bahwa yang berwarna merah itu adalah 4x, di mana dari mana kita memperoleh 4x itu? Dari sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa nilai U itu adalah 2x kuadrat. Maka hasil turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x yang kita tandai berwarna merah. Nah, kemudian setelah kita turunkan menjadi 4x, maka kita kalikan dengan nilai V, di mana V itu adalah sin 3x. Nah, kemudian kita tambahkan, pada proses berikutnya V-nya yang kita turunkan. Ketika kita turunkan V, maka V itu kan tadi sin 3x. Nah, cara menurunkannya bagaimana? Yang anak-anak harus pahami adalah turunan dari sin x itu adalah cos x, sedangkan turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, bagaimana cara menurunkan sin 3x? Cara menurunkannya itu menjadi sin turunannya adalah cos. Jadi turunannya gimana? Sin 3x menjadi cos 3x, di mana 3-nya kita kalikan ke depan sin. Jadinya turunan sin 3x itu menjadi 3 cos 3x yang ditandai dengan berwarna hijau. Maka hasil yang kita peroleh pada gambar berikut itu adalah 4x sin 3x ditambah 6x kuadrat cos 3x. Nah, sampai di situ penjelasan Ibu mengenai perkalian. Sekarang kita masuk ke penurunan. Bagaimana cara menurunkan suatu persamaan dalam bentuk pembagian? Nah, polanya adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat pola fungsi terhadap waktu itu ada U, persamaan U terhadap X per persamaan V terhadap X. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, kita masuk ke begini polanya. Nah, di sini polanya kita lihat bahwa di bagian atas atau pembilangnya itu terdapat, pertama kita turunkan dulu persamaan U-nya, kemudian kita kalikan dengan persamaan V, kemudian dikurang persamaan U dikali persamaan V yang sudah diturunkan, kemudian bagian penyebutnya itu persamaan V-nya kita kuadratkan. Nah, jangan lupa dicatat ya supaya paham kelanjutan videonya. Nah, kita lanjut contoh soal, misalnya soal berikut. Itu ada persamaan sin x per cos x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, pada gambar berikut, coba lihat, perhatikan gambar berikut. Kita misalkan U persamaan itu adalah sin x dan persamaan V itu adalah cos x. Nah, jadi kita ikuti pola yang sebelumnya tadi, maka akan menghasilkan persamaan berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa cos x dikali cos x. Dari mana cos x yang itu tandai warna merah? Dari mana asalnya? Itu setelah kita menurunkan persamaan U, yaitu persamaan U tadi itu adalah sin x, kita turunkan menjadi cos x. Kemudian kita kalikan dengan persamaan U, yaitu cos x. Nah, kita lanjut, dikurang persamaan U awal itu adalah sin x. Nah, sedangkan yang min sin x berwarna hijau itu adalah turunan dari persamaan V, yaitu cos x, di mana turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, bagaimana dengan bagian penyebut? Bagian penyebutnya itu kita kuadratkan menjadi cos kuadrat x. Nah, bagaimana hasil akhirnya? Berikut hasil akhirnya, maka didapatlah cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x, di mana pada trigonometri kita mengetahui bahwa nilai sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah ini, yaitu 1 per cos kuadrat x. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai bagaimana cara menurunkan suatu persamaan yang sederhana atau dalam bentuk perkalian dan dalam bentuk pembagian. Demikian dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu melalui WA atau komentar di bawah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.